Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kebijakan yang terkait dengan layanan haji di Arab Saudi. Yang pertama terkait dengan tanazul, yang kedua terkait dengan murur, dan yang ketiga terkait dengan dam tamattu'. Untuk dua yang pertama, murur dan tanazul, Kementerian Agama telah menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 137 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan layanan khusus jamaah haji Indonesia pada fase Arafah, Muzdalifah, Mina. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama, Arafah, Muzdalifah, Mina ini adalah titik yang paling krusial terkait dengan pergerakan jamaah haji secara umum. Oleh karenanya perlu ada tata kelola, perlu ada petunjuk pelaksanaan yang memberikan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan bagi jamaah haji kita tanpa mengurangi unsur syariah dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Program Murur adalah program yang diperkenalkan sejak tahun 2024 dalam rangka mengurai kepadatan yang ada di Muzdalifah dan mempercepat pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Persoalan yang kita hadapi di Muzdalifah adalah keterbatasan area. Jadi secara fikih ada mahallut taklif yang memang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan mabit di situ secara leluasa. Ditambah kita tahu ada pengembangan area Muzdalifah dengan pembangunan sarana prasarana yang mengakibatkan semakin terbatasnya area untuk bermabit di situ. Sehingga untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi jamaah haji kita, maka sebagian jamaah kita sebanyak 25% atau sekitar 50.000 orang akan diperjalankan langsung dari Arafah menuju Mina tanpa turun dari bis. Jadi dia hanya melintas saja, murur melalui Muzdalifah langsung ke Mina. Ini diprioritaskan bagi jamaah haji lanjut usia, risti, penyandang disabilitas, karena memang dalam pergerakan mereka itu seringkali memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kita khawatirkan pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina itu menjadi terhambat seperti yang pernah terjadi pada tahun 2023, di mana jamaah haji kita ada di Muzdalifah itu dari sejak malam hari sampai keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah pukul 2 siang. Dengan diterapkannya murur pada tahun 2024, alhamdulillah Muzdalifah itu sudah bersih dari jamaah haji kita pada pukul 7.30 pagi. Kita berharap melalui program murur ini akan dapat mengurai kepadatan yang ada di Muzdalifah, sekaligus juga mempercepat pergerakan jamaah kita menuju Mina, tentu saja tanpa mengurangi keabsahan dari ibadah hajinya. Karena secara fikih, mabit di Muzdalifah itu hukumnya beragam. Ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib kalau ditinggalkan membayar dam. Ada yang mengatakan rukun seperti sebagian ulama sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, An-Nakhai yang mengatakan itu rukun. Tetapi ada satu pendapat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, sehingga bila ditinggalkan tidak terkena dam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwa Muzdalifah itu hanyalah manzil, faman syaa an yanzil falyanzil. Kalau mau turun mabit silahkan, mau tidak juga tidak ada apa-apa. Jadi murur dilandasi prinsip memberikan kemudahan bagi jamaah, dan itu bagi jamaah yang memiliki uzur tentu saja dibolehkan untuk tidak mabit di Muzdalifah,
Dan bagi yang berpendapat bahwa Muzdalifah itu hukumnya sunnah, mabit di situ juga dia dibolehkan untuk langsung murur menuju Mina. Yang kedua terkait dengan tanazul. Tanazul dari kata nazala, turun. Tanazul, dia turun tidak menggunakan haknya untuk mabit di tenda Mina. Tanazul ditujukan atau ditelatar belakangi paling tidak oleh dua hal. Yang pertama adalah mengurai kepadatan yang ada di tenda Mina. Sebagaimana kita ketahui, Mina itu wilayahnya sangat terbatas sekali. Hanya tersedia untuk satu orang itu sekitar 0,88 cm. Sementara kasur-kasur yang tersedia areanya juga tidak memadai. Untuk mendapatkan space yang layak, setiap jamaah itu paling tidak membutuhkan 1,3 cm atau 1,3 meter. Oleh karenanya, mulai tahun ini kita menerbitkan kebijakan untuk mentanazulkan sebagian jamaah haji kita, terutama yang tinggal di wilayah Shisha dan Raudhah yang dekat dari Jamarat, untuk tidak menggunakan haknya di tenda, tetapi mereka kembali ke hotel-hotel mereka. Di sana mereka diberikan layanan, konsumsi, dan lain sebagainya. Mereka tidak bermabit di Mina, sebab hukum mabit itu sendiri memang menurut jumhur ulama hukumnya adalah wajib. Tetapi menurut madhab Hanafi hukumnya itu adalah sunnah. Begitu juga ada qaul dalam madhab Syafi'i yang mengatakan mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Apalagi bagi mereka yang memiliki uzur. Bukan hanya lansia, risti, kemudian jamaah yang memiliki kebutuhan khusus yang memang mereka memiliki uzur syar'i, tetapi dalam agama itu juga dimungkinkan mereka yang memiliki tugas menjaga dan merawat jamaah itu dibolehkan untuk tidak mabit di Mina. Begitu juga ada uzur-uzur yang lain. Bahkan kalau kita lihat kondisi Mina yang ada sekarang ini sebenarnya cukup menjadi uzur untuk tidak melakukan mabit, karena kondisi di Mina yang begitu sangat terbatas, ketersediaan tendanya, ketersediaan fasilitas MCK-nya, bahkan ada yang antri sampai berjam-jam. Secara kemanusiaan, saya kira ini perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu kita menerbitkan kebijakan yang disebut dengan tanazul, yang nanti akan diikuti oleh 95 kloter yang tersebar dari seluruh embarkasi, kurang lebih sekitar 37.497 orang. Sehingga dengan demikian jamaah haji kita yang tersisa di Mina itu mendapatkan space, mendapatkan area yang cukup untuk melakukan mabit, sementara yang mengikuti tanazul pun mereka akan mendapatkan kenyamanan selama berada di hotel-hotel tersebut, dan dia tidak perlu lagi mabit di Mina. Dia hanya datang ke Mina untuk melontar di hari-hari tasyrik, lalu kembali lagi ke hotelnya. Karena mabit di Mina itu hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafi dan juga menurut qaul dalam salah satu mazhab Syafi'i. Apalagi bagi mereka yang memiliki uzur, tentu dibolehkan, dimungkinkan untuk tidak mabit di Mina. Yang ketiga terkait dengan dam tamattu'. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagian besar jamaah haji kita itu melaksanakan hajinya dengan model tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal haji. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa mereka yang mengambil haji tamattu' itu agar menyembelih hewan al-hajj atau yang kita kenal dengan dam. Dan bila tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk berpuasa 3 hari ketika berada di tanah suci, ketika sedang berihram, ketika sedang melaksanakan haji, dan disempurnakan 7 hari lagi setelah dia kembali ke tanah air. Untuk penyembelihan dam atau al-hajju ini memang ada upaya dari pemerintah kita untuk menjamin, ada compliance syariahnya, untuk menjamin kepatuhan syariah agar betul-betul itu terlaksana dengan baik, dan agar daging yang disembelih itu, dari hewan yang disembelih itu juga mendatangkan manfaat.
Maka sejak 2 tahun terakhir ini ada upaya untuk mengirim daging-daging dam yang berasal dari jamaah haji kita, mengirimnya ke tanah air. Namun masih ada beberapa kendala sehingga itu belum terlaksana. Bahkan belakangan muncul wacana, bahkan secara fikhi ini juga ramai dilakukan kajian, bahwa penyembelihan dam itu dimungkinkan dilaksanakan di tanah air ini. Kalau pendapat ini dianut atau diterima oleh banyak pihak, tentu manfaatnya akan sangat besar sekali. Sebab potensi ekonomi dari dam tamattu jamaah haji kita itu nilainya tidak kurang dari 1,5 triliun. Saya kira ini juga akan dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya. Ini tentu akan sangat besar sekali perannya, namun ini masih memerlukan kajian lebih jauh lagi, terutama dari para ahli hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Tentu ibadah haji ini memang diharapkan manfaatnya itu bukan hanya untuk kesolehan pribadi, tetapi juga untuk kemanusiaan secara umum. Liyashhadu manafi'a lahum. Oleh karenanya, kajian-kajian terkait dengan manasik haji ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ruang, dan waktu. Sehingga memerlukan banyak ijtihad-ijtihad, banyak pemikiran-pemikiran inovatif, tentu saja dengan memperhatikan kesesuaian syariah dan kemaslahatan secara umum. Demikian 3 hal yang dapat saya uraikan terkait dengan kebijakan murur, tanazul, dan dam tamattu bagi jamaah haji Indonesia, khususnya di tahun 2025 ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.